Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin, guru matematika SMP Negeri 1 Karangploso, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Malang. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, sehat Bu Eni? Sehat, dengan Pak Arifin kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Arifin. Sangat senang sekali karena hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan pendampingan yang ke-8 menjelang Lokakarya yang ke-9. Wah, tidak terasa ya Pak Arifin ini ya. Nggih. Sudah masuk ke bulan ke-8. Iya, siap Bu. Dan banyak suka-dukanya dalam mengikuti guru penggerak ini. Iya. Yang jelas banyak sukanya daripada dukanya. Ya, luar biasa ini ya Pak Arifin ya. Terima kasih sekali, saya sangat mengapresiasi yang sudah dikerjakan tugas-tugasnya oleh Pak Arifin, terutama di LMS, dan Pak Arifin sudah berbagi praktik baik pembelajaran, kemudian melaksanakan aksi nyata di SMP Negeri 1 Karangploso. Terima kasih Pak Arifin untuk waktunya. Bisa di-sharingkan ya Pak Arifin ya, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini dan hal-hal yang dianggap Pak Arifin itu sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Ya. Terima kasih Bu Aini yang telah mendampingi saya selaku calon guru penggerak yang sekarang sudah tidak terasa bulan ke-8. Kalau pertandingan sepak bola itu sudah injury time gitu ya, Ya, mau apa namanya akhir gitu ya. 1 bulan yang kemarin yang saya lakukan, jadi setelah loka ke-7 ya, kita diminta untuk membuat rancangan kegiatan pasca loka. Jadi saya memprogramkan yang pertama yaitu koordinasi dengan sekolah terkait program majalah digital. Jadi sudah kita sosialisasikan ke sekolah dan akan ditindaklanjuti nanti di tahun ajaran baru untuk anak-anak dilibatkan dalam pembuatan majalah digital. Jadi sosialisasi sudah, kemudian tim sudah kita rancang, tinggal eksekusinya. Mungkin seperti itu Bu Aini. Terima kasih Pak Arifin untuk inspirasinya. Nah, ini terkait dengan sosialisasi rencana kerja yang kemarin sudah dikerjakan Pak Arifin pada Lokakarya yang ke-8. Nah, apakah Pak Arifin sudah mensosialisasikan rencana kerja yang sudah dibuat? Nah, jika iya, bagaimanakah pengalaman saat Pak Arifin melakukannya kepada warga sekolah, baik itu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat? Nah, ini mohon diceritakan Pak Arifin. Jadi ide saya yang pertama saya sampaikan adalah ke kepala sekolah tentang rencana pengembangan pendidikan kepemimpinan pada siswa, yaitu bagaimana anak-anak itu dilibatkan untuk mengelola kegiatannya sendiri, merancang sendiri, kemudian didampingi oleh Bapak Ibu guru lah. Kebetulan aset yang sudah kita punya yaitu teknologi, kita sudah ada tim, kemudian ada siswa sudah kita bekali dengan akun belajar, kemampuan IT-nya sudah ada, sehingga kita memilih rancangan program majalah digital. Nah, kepala sekolah sangat mendukung, kemudian kita tindak lanjuti ke staf, ke kesiswaan, kemudian ke humas, ke sarpras, ya, ke tim sekolah, dan kita sampaikan bahwa semuanya mendukung program tersebut dan akan
laksanakan untuk program ini itu dimulai di semester yang akan datang untuk eksekusinya. Jadi secara perencanaan program sudah kita siapkan. Begitu Bu Aini. Berarti akan dilaksanakan di semester 2. Iya, betul, di semester 2. Jadi amin. Iya, amin. Amin Bu Aini. Terima kasih Pak Arifin. Nah, bagaimanakah respon warga sekolah, baik itu tadi dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga dari rekan sejawat, dari Pak Arifin tadi saat Pak Arifin mensosialisasikan rencana kerja tersebut? Ya, seperti saya sampaikan bahwa karena ini nanti berkait dengan anak dan anak itu dilatih untuk melakukan ya, kegiatan itu yang dilibatkan khususnya adalah bagaimana anak-anak menulis, bagaimana anak mengatur jadwal, bagaimana anak memanage waktu ya. Jadi responnya adalah dari kepala sekolah, dari staf dan teman-teman itu sangat mendukung. Karena apa? Bekal ini akan menjadi bekal bagi anak-anak yang real, artinya pengalaman inilah yang sebenarnya diperlukan anak untuk apa? Untuk berlatih berkomunikasi, berlatih menyampaikan aspirasi, berlatih mengemukakan ide yang sebenarnya. Karena wadahnya nanti setelah anak-anak menulis akan terpilih itu tulisan itu yang terbaik akan kita munculkan di majalah tersebut, sehingga dari tulisan anak-anak nanti juga akan menjadi proses yang berkompetisi juga, proses dia akan melakukan yang terbaik khususnya dalam mengerjakan sesuatu, jadi tidak asal-asalan seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Nah, dari respon yang sudah disampaikan tadi, kira-kira apakah ada respon yang berupa masukan terkait dengan rencana kerjanya, dan bisa disampaikan juga Pak Arifin ini bagaimanakah untuk masukannya itu seperti apa? Terima kasih Bu Eni. Jadi untuk masukannya nama majalah digitalnya nanti menggunakan namanya Arsenik Bu. Arsenik. Kenapa memakai Arsenik? Karena sebelumnya itu sudah punya majalah di sekolah yang pernah terbit itu namanya Arsenik, sehingga sebagai kelanjutan Arsenik itu akan menjadi pionir majalah digital ini sebagai bentuk dokumentasi sekolah, bentuk apresiasi kepada anak-anak dalam hal apa apresiasinya. Jadi anak-anak yang tulisannya bagus akan masuk di majalah tersebut, sehingga anak-anak akan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik, entah itu berupa cerita inspiratif atau berupa tempat-tempat wisata di sekitar Karangploso yang isinya nanti disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan anak. Artinya isinya disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi mengakomodir kebutuhan anak dan konseling anak ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Mungkin seperti itu Bu Aini yang sudah kita rencanakan ya. Luar biasa ini Pak Arifin ya, inspiratif sekali. Nah, bagaimanakah Pak Arifin melihat rencana kerja Pak Arifin tersebut memungkinkan untuk menjadi bagian dari program sekolah di SMP Negeri 1 Karangploso, dan apa yang membuat rencana kerja tersebut memungkinkan untuk masuk ke dalam program sekolah? Ya, karena ini berkait dengan bagaimana memfasilitasi anak dan ini sangat erat kaitannya dengan keterampilan abad 21, komunikasi, kemudian berpikir, analisis dan lainnya, sehingga sangat dimungkinkan ini akan menjadi bagian dari program sekolah yang akan difasilitasi oleh sekolah untuk apa? Mengembangkan bakat anak. Bakat itu yang akan kita fasilitaskan kepada anak-anak dalam mengembangkan diri. Jadi tetap ada pendamping, kemudian anak terlibat dalam ini mau berita apa yang mau kita angkat di majalah, itu nanti anak-anak punya ide, tetapi tetap ada Bapak Ibu guru sebagai pendamping yang akan mendampingi biar tulisannya juga bagus, kemudian arahnya juga sesuai dengan perkembangan anak, itu tetap didampingi Bu Aini. Jadi tapi intinya
aset terbesarnya adalah bagaimana anak-anak itu bisa berkembang dari situ dengan difasilitasi itu. Mungkin seperti itu Bu Eni. Iya, luar biasa Pak Arifin, terima kasih Sama-sama untuk Bu Eni. inspirasinya. Baik Pak Arifin, tentunya Pak Arifin membutuhkan dukungan ya. Nah ini dukungannya berupa apa saja Pak Arifin yang diperlukan? Ya, terima kasih Bu Eni. Jadi saya selaku inisiator program ini perlu dukungan. Jadi yang pertama tentunya dari Bapak Kepala Sekolah. Karena apa? Semua program yang kita lakukan itu adalah semuanya yang menjadi penanggung jawab adalah Kepala Sekolah, sehingga dukungan yang pertama tentunya dukungan dari Kepala Sekolah. Tapi selama ini semua program dari guru penggerak, program-program yang positif yang berdampak kepada siswa itu semua selalu didukung oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Edi Iswanto yang telah memfasilitasi kami sampai lokakarya yang menjelang lokakarya yang ke-8 ini. Terima kasih. Ke-9, oh iya lokakarya yang ke-9, pendampingan yang ke-8. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edi Iswanto atas segala dukungannya pada kami untuk terus memotivasi kami dan mendukung kami di program pendidikan guru penggerak ini. SMP Negeri Pelosok luar biasa. Iya, terima kasih Bu Eni. Jadi itu dukungan yang pertama dari kepala sekolah. Yang kedua adalah dukungan dari teman-teman staf, dukungan dari Bapak Ibu guru, dukungan dari siswa nantinya. Jadi dukungan orang tua. Jadi karena semua program yang diinisiasi sekolah akan berjalan dengan baik jika terkomunikasikan dengan baik dan didukung oleh orang tua. Jadi kalau anaknya berminat tapi orang tua tidak mendukung, program tersebut kurang optimal. Jadi saya sangat perlu dukungan orang tua untuk memfasilitasi anaknya dalam hal ikut kegiatan di sekolah, khususnya nanti dalam kegiatan pembuatan majalah bimbing digital arsenik tadi ya, majalah digital tadi, mungkin seperti itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan keterlibatan orang tua sepenuhnya mendukung program ini Pak ya. Iya. Amin. Baik Pak Arifin, saat ini kita akan membahas terkait dengan refleksi dampak pendampingan selama 9 bulan terhadap proses belajar Pak Arifin ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Arifin, apa hal-hal yang penting yang Pak Arifin dapatkan dari proses pendampingan selama menjalani program pendidikan guru penggerak ini? Terima kasih Bu Eni. Jadi hal yang utama yang saya rasakan dengan adanya pendampingan ini, saya selaku calon guru penggerak, motivasi, kemudian semangat, kemudian jiwa inisiatif itu dengan adanya pendampingan itu akan selalu terjaga, stabil. Seandainya tidak ada proses pendampingan, saya belum tentu bisa melampaui proses dan sampai pada titik sekarang ini, karena yang jelas banyak hambatan, banyak kegiatan, dan itu harus selalu diingatkan, harus selalu dimotivasi untuk apa? Ayo Pak Arifin tugasnya, ayo Pak Arifin ini kurang ini dan itu menurut saya adalah bagian dari proses memberikan semangat, memberikan dukungan untuk apa? Biar ada kalau kita selalu diingatkan itu berbeda dengan kalau dibiarkan. Jadi sangat bagus program pendampingan yang telah diprogramkan oleh kementerian kepada calon guru penggerak untuk apa? Untuk pada jalur yang ibaratnya kelas real itu pada jalan yang benar gitu, sehingga kalau sudah melenceng itu biar kelihatan segera diingatkan, mungkin seperti itu. Jadi saya merasakan bahwa dengan adanya pendampingan itu kita banyak diingatkan, banyak belajar, dan selain itu kita juga mendapatkan motivasi, suntikan motivasi. Ayo Pak Arifin pasti bisa. Gitu. Itu yang penting. Semangat itu. Jadi jadi belajar itu wajib, kemudian amati, kemudian tirukan, modifikasi, itu yang diajarkan Bu Eni kepada saya. Dan harus bersungguh-sungguh katanya begitu. Iya. Nah, pengalaman yang sangat menarik itu tadi yang sudah
disampaikan oleh Pak Arifin. Nah, Pak Arifin tentunya itu kan berdampak ya Pak Arifin ya. Bagaimanakah dampak pendampingan ini terhadap proses pembelajaran Pak Arifin di program pendidikan guru penggerak? Ya, terima kasih Bu Aini. Jadi yang saya rasakan ide-ide kemudian apa ya itu muncul di saat pendampingan. Jadi contohnya saat kita sudah kehabisan ide mau nulis mau apa gitu, nulis apa, ya? ayo Pak Arifin pasti bisa ini dikasih deadline gitu pasti. Contoh yang sederhana dan sekarang saya rasakan adalah dampaknya itu waktu mau loka 7 waktu mau panen karya. Itu saya betul-betul mendapatkan bimbingan, mendapatkan inspirasi. Ayo bagaimana ini kalau buat ini dan itu ternyata di luar dugaan semuanya sesuai dengan planning yang telah dibimbingkan oleh pendamping dan bisa terselesaikan. Padahal kalau kita hanya kayaknya tidak selesai gitu, tapi ternyata juga bisa terlewati. Dan kalau kita berkolaborasi dengan adanya kolaborasi itu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya sulit menjadi mudah, semuanya keren gitu kalau kita bisa mampu seperti itu. Betul sekali. Itu juga karena memang Pak Arifin yang benar-benar mempunyai semangat yang tinggi untuk terus berjuang, melanjutkan semua program-program yang ada di pendidikan guru penggerak ini. Selamat Pak Arifin. Ya, terima kasih Bu biasa ya. sampai titik ini ya. Merasa terharu saya. Ya. Luar biasa ini. Perjuangan panjang ya. Sangat panjang. Ya. 9 bulan itu bukan waktu yang singkat ya. Tapi enjoy ya. Enjoy, menikmati Betul. ya, menikmati prosesnya. Iya. Sangat luar biasa. Ini contohnya hari ini tadi saya pagi dari Bulu Lawang itu dari ke Karangploso ke sini itu kalau tidak ada motivasi, tidak ada, saya mungkin sudah males gitu. Iya. Tapi karena di guru penggerak itu diajari bagaimana pasti bisa, kemudian sudahlah kita kerjakan, kita evaluasi, ada gagal itu hal yang biasa. Tapi yang penting kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu. Dan yang kedua adalah terus berkolaborasi, yaitu yang menjadi kunci ya. Iya. Sehingga bergerak bersama itu lebih keren. Keren. Betul. Oke, Pak Arifin, kita lanjutkan. Nah, kalau menurut Pak Arifin, apa saja yang perlu diperbaiki untuk proses pendidikan guru penggerak di angkatan selanjutnya? Terima kasih Mbak Eni. Khususnya untuk pendampingan ya Pak. Oke. Untuk yang saya rasakan, jadi secara umum sudah sangat bagus. Untuk masukan ini mungkin saat di guru penggerak yang akan datang mungkin perlu diberikan jurnal, mungkin perlu biar ya jurnal kegiatan CGP. Jadi jurnal ya, kalau jurnal harian kan sudah ada di LMS ya, mungkin jurnal tantangan atau hal-hal yang itu tertulis mungkin biar apa ya, mungkin sesuatu yang sangat bermakna di 1 bulan sebelumnya itu bisa dibukukan iya, SBM kan Pak, iya ya? betul, mungkin menjadi sebuah produk. Jadi mungkin tantangannya apa, solusinya apa, dari hal itu refleksi lah, mungkin refleksi yang tertulis, Iya. yang tertulis dan apa ya, itu kalau sudah terbiasa. Saya pikir memang di guru penggerak ini kita diajari untuk melakukan refleksi bahwa semuanya harus direncanakan, semua harus tertulis, semua harus terukur sesuai dengan apa yang potensi kita apa, aset kita apa. Jadi program yang kita lakukan benar-benar istilahnya nanti berdampak, dampaknya apa yang kita lakukan, tidak hanya sekedar menjalankan. Mungkin seperti itu Bu, ini yang saya rasakan. Dan ini untuk pendampingan saya yakin akan lebih baik lagi nanti untuk kegiatan guru penggerak yang datang, karena ini kan sudah yang kedua, sudah perbaikan dari angkatan pertama. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih sekali Pak Arifin ya, masukannya sangat membangun, sangat konstruktif, sehingga nanti di angkatan selanjutnya
lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, amin, Oke, amin. amin. Nah, kita lanjutkan Pak Arifin terkait dengan diskusi rencana belajar mandiri dan berkelanjutan bersama komunitas praktisi setelah program guru penggerak ini selesai. Yang pertama ini terkait dengan apa hal yang ini Pak Arifin pelajari bersama komunitas praktisi setelah program pendidikan guru penggerak ini selesai. Iya, kebetulan di SMP Negeri 1 Karangploso itu di masing-masing mapel itu ada MGMBS. Kemudian di seluruhnya itu terbentuk komunikasi koordinator MGMBS mata pelajaran. Nah, jadi nanti ke depannya di sini ada hal yang akan kita tindak lanjuti terkait dengan AKM, Bu. Jadi dalam penilaian, dalam penyusunan RPP itu basisnya sekarang berbasis literasi numerasi, sehingga komunitas tersebut akan secara bergantian membahas itu. Jadi dalam waktu dekat kita akan mengembangkan penilaian berbasis literasi numerasi yang harapannya anak-anak nanti sudah terbiasa dengan soal-soal yang bernalar. Mungkin dikaitkan juga dengan bagaimana profil pelajar Pancasila juga dikaitkan di situ. Untuk apa? Untuk membangun anak-anak yang berintegritas, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang istilahnya terbuka wawasan kebinekaan globalnya. Mungkin dari situ ini akan guru mapel akan bekerja di situ. Sangat inspiratif Pak Arifin, terima kasih nih untuk inspirasinya. Nah, kalau menurut Pak Arifin, apa yang membuat hal tersebut ini menjadi sangat esensial untuk Pak Arifin pelajari bersama dengan komunitas praktisi di sekolah? Karena penilaian sekarang itu bukan lagi penilaian yang berbasis ujian nasional, tapi sudah asesmen nasional AN. Nah, AN itu di dalamnya ada literasi numerasi, ada survei karakter, ya. Jadi guru mapel nanti MGMBS akan fokus di situ diskusinya, sehingga bagaimana kalau pembelajaran itu disiapkan dengan baik, dirancang dengan baik, kemudian keterlibatan anak juga baik, saya yakin output anak didik kita keterampilan abad 21-nya juga akan mendapatkan bekal yang cukup. Mungkin seperti itu. Wah, ini harapannya seperti itu. Kenapa kok kita penting membahas itu tadi ya, tentang asesmen literasi numerasi di komunitas praktisi gitu ya. Sekarang lagi update Iya, numerasi dan literasi. Nah, Pak Arifin, sudahkah Pak Arifin merencanakan bagaimanakah pembelajarannya, kemudian seperti apa strategi belajarnya? Monggo bisa disaringkan Pak Arifin. Iya, terima kasih Bu Aini. Jadi kemarin hari Senin itu saya sudah sosialisasi ke Bapak Ibu guru tentang literasi numerasi. Jadi nanti di RPP Bapak Ibu guru harus sudah memunculkan literasi numerasi. Dalam penilaian juga begitu, tidak hanya sekedar bertanya pengetahuan yang sifatnya diingat, tapi dalam penilaian tidak perlu banyak-banyak, tetapi bagaimana penilaian tersebut memberikan pengalaman anak dalam bernalar. Jadi untuk soal ini jumlahnya nggak perlu banyak seperti pilihan ganda. Jadi kita sesuaikan dengan soal-soal berbasis AKM. Mungkin seperti itu Bu Aini yang sudah kita rancangkan ke Bapak Ibu guru. Kemudian untuk strateginya, jadi nanti kita akan adakan workshop khusus dalam penyusunan tadi penilaian RPP,
berbasis literasi numerasi. Jadi nanti kita akan hadirkan pakar yang kompeten tentang itu dari pengawas dinas atau dari praktisi. Mungkin juga kita tambahkan praktisi-praktisi dari guru penggerak tentang bagaimana RPP berdiferensiasi yang memfasilitasi anak-anak didik kita sehingga tercapai pembelajaran yang optimal. Ini seperti itu, Bu. Ya, Pak Arifin. Terima kasih Pak Arifin. Nah, sudahkah Pak Arifin mendiskusikannya dengan komunitas praktisi dan bagaimanakah tanggapan dari rekan-rekan yang ada di komunitas praktisi? Mungkin ada aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan. Terima kasih, Bu. Jadi untuk ini kemarin sudah kita diskusikan untuk teknik workshopnya dan lain-lainnya. Mungkin ini sebelum tahun ajaran baru ini harus sudah terlaksana sehingga tahun ajaran semester genap ini nanti sebelumnya itu kita sudah lakukan itu. Jadi maunya itu segera, Bu, ini tidak ditunda-tunda. Jadi masukannya ya segera sehingga langsung dieksekusi gitu ya. Nanti kita atur lebih detail jadwalnya sebelum pembelajaran semester 2. Mungkin seperti itu, Bu, ini yang sudah kita diskusikan dengan Bapak Ibu guru, dan sehingga pada waktu pembelajaran di semester 2 itu pembelajarannya sudah berbasis literasi numerasi, penilaiannya juga seperti itu. Sehingga anak-anak nanti waktu kedepannya itu kan ada namanya AKM kelas. Jadi AKM kelas itu akan diikuti oleh seluruh siswa di sekolah, mulai SD, SMP, SMA. Ya, jadi kalau asesmen nasional kan diikuti oleh perwakilan. Ya, kalau nanti yang AKM kelas ini diikuti oleh seluruh siswa. Harapannya dengan kita sudah pembelajarannya sudah berbasis literasi numerasi, sehingga anak-anak saat mengerjakan AKM kelas yang diuji cobakan dalam waktu yang belum tahu kapan, anak-anak sudah punya bekal. Mungkin seperti itu harapannya, Bu Eni. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Arifin, sangat menginspirasi sekali ini semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu Eni, atas bimbingannya. Arifin, terima kasih sekali atas kesempatannya. Kemudian saya juga mengapresiasi perkembangan progres yang sudah panjenengan lalui hingga pada titik ini. Panjenengan sudah menyelesaikan tugas-tugas di LMS dengan sangat baik. Kemudian sama-sama. Kemudian panjenengan juga sudah berbagi praktik baik pembelajaran yang sudah dilakukan selama pendidikan guru penggerak ini. Dan Pak Arifin untuk terus semangat, kemudian terus melakukan perubahan-perubahan, baik itu sekecil apapun perubahan yang terus menginspirasi teman-teman yang lainnya, kemudian juga terus mencari teman. Nah, baik dari komunitas praktisi, di calon guru penggerak yang lainnya, serta terus melakukan refleksi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Seperti itu, Pak. Karena akhir dari program guru penggerak ini adalah awal pembelajaran yang terus-menerus bersama dengan komunitas praktisi. Dan semoga Pak Arifin dapat terus membuka ruang kolaborasi, terus membangun kolaborasi yang berkelanjutan jika memang itu diperlukan, dan terus bergerak mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan lebih maju seperti ya, Bu Eni. Terima kasih sekali Pak Arifin. Dan mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Arifin, atau ada quotes yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Terima kasih. Saya hanya ingin berbagi hal yang sederhana. Silahkan kita kalau ada program dicoba, gagal tidak ada masalah. Yang penting kita lakukan refleksi, kita perbaiki, kita siklusnya seperti itu, coba gagal perbaiki, begitu dan seterusnya. Saya yakin dengan beriringnya waktu, program guru penggerak ini akan menjadi bola salju untuk perubahan-perubahan yang positif. Kalau satu kali ini kurangnya apa, kemudian kita cari solusinya, kita rencanakan lagi.
saya yakin tujuan yang besar, Indonesia maju, Indonesia unggul, Indonesia tangguh akan terwujud. Siap Bu Eni. Sangat luar biasa ya. Ya, terima kasih Bu Eni. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Sekolah, kepada Bapak Dr. Andes Edi Iswanto, kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bu Dalis, Bu Aris Buita, Pak Bambang, dan semua Bapak Ibu guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung program guru penggerak ini, serta anak-anakku kelas 7, 8, 9 yang telah belajar dengan sungguh-sungguh di SMP Negeri 1 Karangkosong. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan semua anak-anak nanti tercapai cita-citanya menjadi anak-anak yang bermanfaat buat agama, bangsa, dan negara. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat tak punya sengat. Tetap sehat dan semangat. Memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.